belong. I see fire burning, but I close my eyes. I'd rather deny that. Everything is falling out of place. I see trees ripped from the ground, but nobody makes a sound. I see fire burning, but I'm fine. I am nobody. Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, Honda Jazz sudah ada di samping saya. Jazz G8 yang ada di samping saya itu tahun 2009 dan serinya RS. Dan itu merupakan mobil hatchback yang penjualannya paling laris di Indonesia pada masanya, mengalahkan kompetitornya yang lain seperti Toyota Yaris, Mazda 2, kemudian Ford Fiesta, juga Suzuki Swift. Nah, bahkan dia itu dulu peminatnya banyak banget anak muda. Dan di Jepangnya sendiri juga sempat memperoleh beberapa penghargaan. Nah, simak videonya sampai selesai. Honda Jazz RS tahun 2009. Children used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that's said, 'cause viral then people forget. In this crazy world I don't belong. Ya, oke. Seperti yang tadi saya bilang, di samping saya sudah ada Honda Jazz RS tahun 2009. Kode bodinya G8, dia menggantikan Jazz generasi sebelumnya GD3. Kemudian baru G8 di sekitar 2008 dijual resmi di Indonesia. Ada 2 kali facelift. Facelift pertama di 2011, facelift kedua ada di 2013. Nah, tipis-tipis sih faceliftnya, nanti akan saya jelaskan. Baru setelah itu di 2014 muncullah Honda Jazz GK5. Nah, itu juga Jazz versi terakhir karena setelah itu digantikan oleh Honda City Hatchback. Dan walaupun sudah usianya lebih dari 10 tahun di tahun 2022, kalau kita lihat desainnya itu masih ya selain keren dan sporty ya, ciri khas mobil-mobil merek Honda, tapi masih tetap terlihat segar, masih terlihat fresh. Yang membedakan dari kompetitor yang lain itu kaca depannya, karena ukurannya yang sangat besar kalau dibanding kompetitornya yang lain. Makanya dulu kalau pasang kaca film harganya pasti lebih mahal bayarnya karena gede banget. Kemudian di wipernya itu juga sudah bawaannya pakai wiper hybrid. Justru di Jazz setelahnya GK5 wipernya masih menggunakan besi biasa. Kemudian turun ke kap mesinnya ada satu tonjolan kecil di tengah. Itu ada konturnya garis juga, ya selain menambah kesan sporty juga memberikan kesan yang lebih berotot sepertinya. Dan untuk grillnya itu ya seperti biasa di tengah sudah ada logo Honda. Kemudian sebenarnya kalau grill yang sebelum 2011 itu bukan seperti ini. Nah, ini sepertinya grill yang setelah facelift, karena setelah facelift itu grillnya ada di bawahnya ada list chrome-nya. Kemudian baru di facelift kedua ada tulisan RS-nya. Kalau yang sebelum facelift grillnya itu honeycomb polos hitam biasa. Nah, kalau yang facelift kedua lampunya itu di pinggirnya itu warnanya nggak silver, tapi warnanya hitam. Bahasanya sih smoke ya. Tapi sayangnya untuk yang sebelum facelift, walaupun dia tipe paling atas, belum terdapat fog lamp. Fog lamp itu baru ada di Jazz setelah facelift pertama, itu tahun 2011 sampai di 2014 baru digantikan Jazz GK5. Tapi ya Honda sih memang desainnya apa ya, anak muda banget, bahkan belum terlihat tua ya. Nah, kita lihat mesinnya seperti apa. Oke, mesin dari Honda Jazz.
sebelum kita bahas mesin, itu kalau kita lihat engine bay-nya, ruang mesinnya itu memang sempit, kecil dibandingkan hatchback yang lain karena dia untuk memaksimalkan kabin yang ada di dalam biar kelihatan lebih lapang dan lega. Makanya ruang mesinnya kecil, bahkan katanya kalau ganti busi aja juga cukup susah atau agak ribet. Dan mesin yang digunakan itu kodenya L15A. Ya banyak merek Honda yang pakai juga ya, seperti Honda Freed, Honda City, kemudian Mobilio pada masanya juga sama. Tenaganya 120 PS atau 118 HP. Torsinya sekitar 165 Nm, penggeraknya sudah pasti roda depan. Mesin yang dikenal bandel, tapi juga hemat bahan bakar. SOHC 4 silinder 1500 cc, teknologinya iVTEC. Dulu sih saya baca penjelasan dari Honda, iVTEC itu gabungan antara IDSI dengan VTEC. Dan dia juga sudah dibekali dengan rem, ABS dan EBD. Nanti akan kita lihat performa mesinnya seperti apa. Oke, di bagian samping. Sebelum bahas samping, itu velgnya udah diganti ya. Aslinya itu pakai ring 16, velg aslinya. Kemudian baru di facelift kedua 2013, velgnya masih ring 16 tapi modelnya jari-jari. Dan itu udah diganti ring 17. Tapi ya keren juga sih. Hampir senada dengan warna mobilnya. Kemudian desainnya itu sebenarnya simple, tapi tetap terlihat sporty. Ada kontur atau tarikan garis bodi dari fender depan melewati dua handle pintu depan dan belakang sampai ke lampu belakangnya. Kemudian di bawah juga ada kontur lagi. Nah, side skirt itu kalau RS emang udah dapat dari bawaan aslinya. Kemudian spion sudah ada lampu sen, kemudian electric mirror pastinya, dan juga sudah pelipat otomatis atau retractable. Kemudian kalau kita lihat ada kaca kecil yang bentuknya segitiga di depan itu fungsinya kalau dari dalam, nanti kalau pas kita jalan akan saya tunjukkan, itu sangat membantu pada saat mengurangi blind spot. Jadi kalau kita belok gitu ya, motor atau mobil itu akan kelihatan dari kaca itu. Nah, tapi kalau di kompetitornya pada masanya di mobil yang di kelas yang sama kayak Yaris, Swift gitu, handle pintunya sudah model tarik, dia masih handle pintu dengan model congkil biasa. Tapi nggak masalah sih bagi saya. Yang penting itu desainnya secara keseluruhan, baik dari melakukan belakang sampai ke depannya itu terlihat sporty. Nah, Honda Jazz RS. Oke, desain bagian belakang Honda Jazz RS G8. Walaupun dia tidak semelengkung atau semembulat Suzuki Swift, kemudian Toyota Yaris, tapi tetap terlihat sporty. Pinter banget di Honda kalau ngedesain ya. Kemudian dari atas itu antenanya South Pole, pastinya ada washer dan wiper belakangnya. Kemudian sudah ada defogger kaca belakang, third brake lamp LED-nya ada di dalam kacanya. Kemudian ya sudah jelas ada emblem Jazz. Nah, emblem RS-nya itu kalau yang sebelum facelift hanya di belakang sebenarnya. Yang di depan itu belum ada, mungkin tambahan sama pemiliknya. iVTEC untuk teknologi mesinnya, kameranya itu tambahan ya. Bahkan jangankan kamera, kalau yang sebelum facelift itu sensor parkir mundur aja belum dapat. Setahu saya baru dapat itu setelah facelift kedua yang 2013. Nah, ada panel cladding plastik hitamnya juga di bawah. Ya, secara overall memang selain sporty itu desain lampu belakangnya itu kalau yang sebelum facelift seperti ini, yang sudah facelift strip putihnya cuma satu di tengah, kemudian yang facelift kedua itu semuanya clear, bening warnanya dalamnya, tapi untuk lampu remnya kayaknya sih setahu saya sudah LED, jadi benar-benar clear bening, dalamnya ada smoke-nya, jadi agak warna gelap dari dalamnya. Nah, kita lihat bagasinya. Wah, kapasitas bagasi dari Honda Jazz itu paling besar di kelasnya dibandingkan Yaris dan Suzuki Swift, juga Mazda 2 pada masanya. Maaf memang banyak barang dari pemilik mobil, tapi nggak masalah. Itu juga bisa menggambarkan bahwa kapasitas bagasi Jazz memang besar. Kemudian ban serepnya itu ada di bawah dan dia ukurannya full size, menggunakan velg aslinya yang ring 16. Nah, seperti biasa kalau mau
space yang lebih besar lagi, kita bisa lipat 40-60 dan dia bisa rata lantai. Nah itu kapasitasnya bisa lapang banget, nggak hanya kalau kita bawa barang bawaan yang banyak, tapi kalau barangnya agak panjang itu juga bisa kita bawa dengan mudah menggunakan Honda Jazz. Kita lihat ke dalamnya seperti apa. Oke, duduk di bangku belakang Honda Jazz G8. Untuk tinggi saya yang 170 cm, depan sudah saya set sama dengan postur tubuh saya, dan bisa kita lihat ruang kakinya masih terlihat sangat sisa banyak. Kemudian untuk telapak kaki juga masih bisa kita taruh di bawah jok depan, dan ruang kepalanya juga masih sangat banyak. Hand gripnya juga model retract untuk keempat hand grip. Kemudian posisi duduknya sendiri agak kurang rebah ya, jadi agak tegak gitu. Mungkin kalau jalan jauh rasanya sedikit agak capek, tapi kalau untuk paha sih cukup tersangga dengan baik. Kemudian bahan aslinya sendiri fabric, hanya sudah di cover sama pemiliknya dengan bahan kulit sintetis. Memang belum ada armrest, tapi sudah ada headrest 2 buah kanan dan kiri. Bahan door trimnya juga sebenarnya fabric, sudah dikasih cover kulit juga dari bahan sintetis. Nah, di bawah itu ada speaker kanan kiri, kemudian cup holder 1. Di situ juga ada 1 lagi jadi 2. Di tengah sih nggak ada tempat penyimpanan atau apa-apa ya. Nah, tapi kelebihannya Honda Jazz, pastinya ada seatbelt 3 titik kanan dan kiri. Honda Jazz itu selain bisa joknya dilipat, jadi kita bisa dudukan joknya itu ikut maju ke depan, jadi dia bisa ke bawah, dan sandarannya itu juga bisa lebih ke bawah lagi, jadi bisa rata lantai. Selain untuk bisa mengakses barang bawaan kita yang ada di belakang, dia juga punya fitur yang namanya ultra seat. Jadi dia bisa dinaikkan, kemudian kita tekan, nah itu untuk penguncinya. Jadi kalau kita bawa barang yang agak tinggi, nggak muat di bagasi, atau kedepannya kena jok depan, itu bisa kita bawa di jok belakang dengan cara mengaktifkan fitur ultra seat ini. Dan di bawahnya nggak banyak orang tahu, masih ada tempat buat nyimpen barang juga. Nah, kalau kita punya barang rahasia, mungkin HP biar di rumah pasangan kita nggak tahu, bisa disimpan juga di situ. Atau bawa duit, dokumen yang berharga, bisa juga dibawa di situ. Nah, kita kunci lagi. Untuk menurunkannya lagi, penguncinya cukup ditegakkan. Oh, tadi ada seatbelt 2 titik di tengah juga sih, dapat. Bentar. Nah, itu kelebihannya fitur Honda Jazz yang tidak dimiliki mobil di kelasnya dengan merek yang lain. Kita coba duduk di bangku paling depan. Oke, di balik setir Honda Jazz RS G8. Dari desain dashboardnya itu memang tidak ada kesan mewah atau elegan, tapi terkesan sama dengan eksteriornya. Untuk bagian interiornya itu sporty, bentuk dashboardnya juga sporty, banyak lekukan-lekukan tajamnya, garis-garis tajamnya. Kemudian kalau materialnya sendiri masih dengan plastik keras. Kemudian dia juga sudah ada airbag di penumpang depan, juga di drivernya sudah ada airbagnya. Nah, untuk dari atas dulu, sun visornya yang kiri ada kacanya, tapi sama-sama nggak ada lampunya. Kalau yang kanan nggak ada kacanya. Kemudian ada lampu di tengah 2 buah, spionnya masih DE Night View biasa. Kemudian, nah itu kisi AC-nya itu rasanya kayak tonjolan gitu ya. Jadi ya memang sporty banget sih. Kemudian ada kisi AC juga di kanan kiri, modelnya bulat. Cup holdernya ada di kanan kiri juga. Kemudian tempat penyimpanannya itu di atas ada 1 tempat penyimpanan, di bawah juga ada 1 glove box, cukup besar juga, bahkan besar banget. Nah, di tengah antara atas dan bawah itu ada tempat penyimpanan juga. Mungkin kalau kita nyimpan HP atau nyimpan dompet di situ bisa, masih bisa cukup di situ. Kemudian kalau AC-nya
itu masih dengan belum digital, masih dengan knop putar biasa. Tapi untuk desain cara nyusunya, kemudian yang dari atas itu kecil, lebih gede lagi, di tengah ke bawah lebih gede lagi, itu benar-benar anak muda banget. Jadi desainnya itu modern banget. Untuk mobil pada masanya ya, speed fan, kemudian ada pengaturan suhu untuk temperaturnya, dan dia juga ada pemanasnya, heaternya kalau kita putar ke kanan. Nah, untuk arah semburan AC-nya juga cukup lengkap, dan dia juga sudah ada pemanas kaca depannya. Ada rear defogger juga, open close air. Di bawah ada power outlet 12 volt, tempat penyimpanan yang cukup besar, transmisinya matic 5 speed. Dan dia satu-satunya Honda Jazz yang beredar di Indonesia yang transmisi maticnya bukan CVT. Karena yang GD3 itu CVT, kemudian yang GK5 setelah yang GE8 itu CVT. Pastinya nanti akan lebih memberikan sensasi berkendara yang sangat natural ya untuk perpindahan giginya, karena dia benar-benar pakai gearbox 5 speed. Handbrake-nya model tarik biasa. Ada tempat penyimpanan kecil mungkin untuk kartu e-money. Kemudian ada tempat nyimpan lagi kecil, koin, buat tempat koin, dan ada cup holder lagi di belakang. Di setirnya, saya nyalakan dulu mesinnya. Nah itu, suara mesinnya memang suara mesinnya memang cukup halus. Kemudian, sorry, biar nggak kena copyright, volume MP3-nya kecilin dulu. Nah, di setirnya memang polos, belum ada tombol atau apapun ya. Tapi bentuk setirnya itu sama kayak setir Honda Civic FD. Jadi setirnya memang mirip-mirip, sporty banget, dipegang gitu juga enak rasanya. Kemudian ada motif lubang-lubang kecilnya di palangnya, kemudian ada warna silvernya, dan dia juga sudah punya pedal shift. Nah, itu akan lebih memberikan rasa berkendara yang lebih sporty. Fun to drive-nya juga dapat. Nanti kalau pas lagi di jalan kita akan coba bagaimana rasanya. Di speedometernya itu cukup lengkap. Di sebelah kiri warnanya amber ya, untuk nyala lampu speedometernya. Kemudian di sebelah kiri ada RPM, tengah petunjuk kecepatan, di kanan ada petunjuk bahan bakar, dan juga ada posisi untuk gearboxnya. Jadi kalau saya oper, nah dia akan nyalanya bergantian di situ. Kemudian di MID-nya juga lengkap. Ada odometer, konsumsi bahan bakar real time, trip A, tripnya cuma 1, konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian sisa jarak berkendara. Nah udah itu aja. Kalau di sebelah kanan ada pelipat untuk spionnya, kemudian ada electric mirror-nya juga. Nah, bahannya tadi saya bilang ya itu sudah di retrim lagi. Sebenarnya bahan fabric. Auto itu hanya di driver karena yang lain belum auto. Kemudian ada window lock dan ada power door lock untuk central locknya. Di depan juga ada speaker 2 di kanan kiri. Tempat penyimpanannya cukup besar dan juga ada cup holdernya. Oke, kalau gitu kita bawa jalan aja mobilnya sambil kita mengetahui seberapa fun to drive-nya Honda Jazz GE8. Oke, mengendarai Honda Jazz RS GE8 tahun 2009. Yang pertama saya rasakan itu posisi mengemudinya enak banget ya. Enak bukan berarti nyaman atau elegan, enggak ya, tapi dia rasanya itu sporty banget. Jadi posisi mengemudi yang ergonomis, kaki saya pas, tangan saya juga pas. Kemudian joknya juga ada pengatur ketinggiannya. Tadi lupa, setirnya itu bisa tilt dan juga teleskopiknya itu cukup lumayan banyak ya. Jadi lebih bisa menyesuaikan postur tubuh yang nyetirnya. Kemudian untuk visibilitasnya ke depan itu jelas, sangat jelas. Kacanya besar-besar, apalagi kaca depannya juga gede banget. Kaca samping juga besar, lihat spion tengah ke belakang juga sangat jelas. Nah, itu tadi yang saya bilang, untuk kaca segitiga yang ada di situ itu memang sangat membantu kita kalau kita pas lagi belok. Jadi biasanya kalau ketutup sama pilar gitu ya, memang pilar A-nya itu agak tebal, tapi karena ada kaca itu
yang ada di pojok-pojok kanan kiri itu. Nah itu, jadi itu sangat membantu kita untuk kalau kita mau belok sehingga lebih minim blind spot. Jadi motor-motor atau mobil-mobil yang ada di samping itu bisa lebih terlihat. Kemudian bantingan suspensinya dibilang empuk enggak, dibilang keras banget juga enggak. Jadi dia memang agak lebih mengarah keras, tapi tidak sekeras yang dibayangkan. Jadi kerasnya itu, nah saya lagi lewat jalan cor beton ya, itu kalau dibandingkan dengan Yaris misal, masih lebih empuk dan nyaman Yaris. Tapi masih apa ya, masih tolerable lah kalau untuk bantingan suspensinya. Jadi kalau di polisi tidur, kita lewat jalan polisi tidur pelan, atau lewat ntar sambil belok, nah atau lewat jalan aspal yang gelombangnya agak besar, itu masih ngayunya suspensi juga masih cukup enak. Kecuali kalau kita lewat speed bump atau lewat aspal keriting, nah itu baru kerasa-kerasnya. Apalagi velgnya juga sudah diganti dengan ukuran yang lebih besar lagi, 17. Tapi secara bantingan suspensi masih bisa terasa cukup nyaman, walaupun ya lebih banyak kerasnya sih. Tapi kelebihannya karena set suspensi yang dibikin keras tadi, maka handlingnya juga sangat baik, pengendaliannya tajam. Kalau kita manuver belok kenceng di kecepatan tinggi, jalan lurus, di tol, itu mobilnya rasanya napek banget sama jalan, stabil. Kalau kita nikung-nikung kenceng juga mobilnya masih bisa kerasa enak. Nah, kalau untuk bentar, di depan lagi ada truk mau belok. Nah, kemudian kalau untuk kekedapan kabinnya, ya sama kayak mobil-mobil Honda yang lainnya. Itu yang lebih terdengar dari dalam itu suara perputaran roda ke aspal atau road noise. Tapi kalau untuk suara mesinnya, itu mesinnya selain mesinnya sendiri cukup halus, peredaman firewall-nya juga ternyata cukup baik ya. Jadi enggak, ya kedengaran kalau pas kita akselerasi agak tajam, akselerasi agak dalam nginjek gasnya, itu baru kedengaran. Raungannya itu pun hanya sedikit. Tapi kalau untuk suara peredaman dari luar, motor lewat, mobil lewat, itu sangat kedap. Jadi peredamannya dari luar itu sebenarnya sangat baik, hanya tadi road noise-nya aja. Nah, seperti biasa untuk performa mesinnya, bentar ya, saya belok bentar. Semoga jalan di depan nanti agak sepi, jadi bisa rasain gimana performa mesinnya. Oke, kita coba. Wah, ya, jadi dulu saya pernah punya pakai Toyota Yaris cukup lama juga. Jadi untuk torsi bawahnya itu memang masih terasa lebih nendang Toyota Yaris yang pakai mesin 1NZ ya, Yarisnya, bukan yang udah 2 NR. Tapi kalau di Jazz itu torsi bawahnya memang agak kurang, bukannya lemot atau lelet, enggak, agak kurang aja. Baru di RPM putaran tengah di atas 3.500, di atas 3.000, sampai di putaran atas, maka dia baru terasa tenaganya sampai ke rentang putaran atas. Dan dia itu memang karakter tenaganya, kalau di putaran atas itu tenaganya ngisi terus, nggak habis-habis, nggak ngerasa ngap. Nah, itu kelebihannya dari karakter dari mesin L15A. Kemudian kalau pengen lebih responsif lagi, kita bisa pindah ke mode S di tuas transmisinya. Kemudian kita juga bisa operasikan lewat pedal shiftnya untuk mode manualnya. Coba. Nah, itu kalau ingin torsi bawahnya lebih terasa lagi. Jadi ya ada caranya, ada kelebihan kekurangan masing-masing sih ya. Kalau di Honda Jazz, kalau pengen nyalip atau tarikan yang lebih kerasa lagi, pakai mode S, kemudian pakai mode manual dari pedal shiftnya. Kemudian untuk respon setirnya sendiri juga sangat baik. Setirnya direct, feedbacknya juga oke. Kemudian kalau kita belokin gitu, memang agak, nah, nggak direct banget, tapi cukup lah, lumayan lah. Memang masih direct Mazda ya, tapi kalau di Honda Jazz itu
Nah, cukup nurut mobilnya kalau kita belokkan. Kemudian kalau untuk respon remnya, itu remnya walaupun keempat rodanya sudah cakram, sudah disc brake, kemudian sudah ada fitur ABS dan EBD, tapi ternyata respon remnya tidak sebaik yang kita bayangkan. Karena kalau kita injek tipis-tipis atau dikit-dikit, wah ada Honda Estilo tuh, keren juga. Nah kalau kita injek tipis-tipis atau dikit-dikit, itu rasanya kayak kurang ngegigit gitu. Baru kalau kita tambah lagi nginjek pedal gasnya, nah itu baru terasa pakem. Yang mungkin itu karakternya ABS-nya dari Honda Jazz ya. Kalau di remnya Toyota kan, kalau walaupun ABS tapi kita injek dikit udah kerasa pakem. Kalau di Honda Jazz itu kita harus tambah lagi dikit baru terasa ngegigit dan pakem untuk remnya. Nah, kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya, mesinnya 1500 cc kayak tadi saya bilang, teknologi iVTEC SOHC. Untuk di dalam kota cuacanya sih panas-panas mendung, agak mendung dikit. Kemudian kondisi trafiknya juga nggak sampai macet-macet banget. Di MID itu masih dapat angka 10,4 km per liter. Ya untuk tenaga yang ya dibilang besar ya, untuk mobil di kelasnya 120 PS atau 118 HP, torsinya 145 Nm, jelas masih bisa dibilang hemat ya. Apalagi transmisinya Matic dan bukan CVT, Matic biasa. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya juga terbilang hemat, nggak yang boros banget tapi juga nggak yang hemat banget, cukupan lah. Oke, jadi hal pertama yang terpikirkan kalau kita melihat Honda Jazz G8 itu, selain desainnya yang memang sporty dan keren, walaupun dia sudah agak lama mobilnya tapi masih terlihat modern, masih stylish. Kemudian selain itu juga mobilnya juga sangat fun to drive, pengendaliannya sangat tajam, respon mesinnya di kecepatan tinggi juga larinya kenceng, kemudian handlingnya juga oke, posisi mengemudinya enak banget. Makanya nggak heran kalau dulu anak-anak muda itu banyak yang suka, cewek-cewek juga banyak yang suka, apalagi bahan bakarnya juga sangat hemat, atau bisa juga untuk memikat hati para wanita. Nah, kemudian untuk beban pajaknya, Honda Jazz RS tahun 2009, platnya itu B DKI Jakarta, itu di STNK, PKB dan biaya-biaya yang lain ya, total sekitar Rp2.800.000. Nah, oke, jadi gitu aja video dari saya tentang Honda Jazz G8 seri RS Matic tahun 2009. Jangan lupa subscribe, klik like, share video ini ke media sosial Anda, klik juga gambar lonceng notifikasi agar bisa menerima video-video terbaru dari saya. Nah, tulis kolom komentar di bawah, sampaikan pendapat Anda tentang Honda Jazz, atau yang punya atau yang pernah punya Honda Jazz G8 atau Honda Jazz seri apa aja, silahkan komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lain. I see fire burning, but I close my eyes. I'd rather deny that everything is falling out of place. I see trees ripped